Play Indonesia. Welcome to IWSA Research Portal, program paling asik untuk belajar riset. Halo teman-teman Prinsip Play Indonesia, selamat datang di kelas ISA Research Portal pertama series bersama Teacher Aziza. Untuk series pertama ini, kita akan belajar seputar pengenalan karya ilmiah. Nanti kita akan belajar mulai dari pengertian karya tulis ilmiah, tujuan dari karya tulis ilmiah, sampai ajang perlombaan karya tulis ilmiah baik nasional maupun internasional. So, tunggu apa lagi? Yuk kita siapkan alat tulis kita, catat semua hal penting yang bisa kita dapatkan di kelas ini, dan langsung aja check it out! Halo peneliti belia, kembali lagi bersama aku, Kak Aziza. Nah, gimana nih? Masih ingat nggak sesi sebelumnya kita udah bahas apa? Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Sesi sebelumnya kita udah pernah bahas tentang pengertian karya ilmiah, tujuan penulisan karya ilmiah, dan juga ciri-ciri karya ilmiah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Gimana? Udah pada siap? Kalau udah siap, yuk langsung aja kita ke materi. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke jenis-jenis karya ilmiah. Tapi seperti yang Kak Aziza bilang sebelumnya, kalau di sesi ini Kak Aziza akan menjelaskan secara umum gitu ya mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Di sesi lainnya, insya Allah akan ada pembahasan khusus mengenai tiap jenis karya ilmiah. Seperti itu. Kita langsung aja yuk masuk ke jenis-jenis karya ilmiah. Nah, di sini Kak Aziza ada 6 ya jenis karya ilmiah. Yang pertama itu adalah esai ilmiah. Nah, esai ilmiah itu apa sih? Nah, esai ilmiah menurut Anker tahun 2010 merupakan bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Itu ya, jadi esai ilmiah itu sebenarnya tulisan lepas teman-teman. Makanya di esai ilmiah sendiri itu tidak ada yang namanya sistematika kepenulisan, gitu ya. Jadi sebetulnya ada, tapi secara tidak langsung, secara tata tulis itu tidak dituliskan. Tapi tetap mereka ada susunannya sendiri gitu. Seperti pendahuluan, lalu ada bagian isi, lalu ada bagian kesimpulan. Itu tetap ada ya 3 poin itu, tapi secara kepenulisan itu tidak dituliskan. Seperti itu. Itu esai ilmiah ya. Nah, sekarang kita masuk ke karya tulis ilmiah atau KTI. Nah, kalau karya tulis ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang memuat gagasan atau hasil penelitian, dan ini biasanya dilombakan. Nah, kalian pasti sering dengar ya yang namanya LKTIN atau lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Nah, itu banyak banget ya ajang-ajang perlombaannya. Oke, nah itu tadi KTI atau karya tulis ilmiah. KTI sendiri memiliki sistematika kepenulisan nih, mulai dari penulisan abstrak, lalu ada bab 1 mengenai pendahuluan, ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka, lalu ada bab 3 mengenai metode penelitian, bab 4 mengenai hasil dan pembahasan, lalu ada bab 5 penutup. Seperti itu ya, jadi ada sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga itu ada artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu karya tulis yang memuat analisis masalah atau topik yang diteliti yang dikaitkan dengan teori yang ada. Nah, jadi kalau menulis artikel ilmiah ini lebih serius lagi ya, teman-teman gitu. Jadi itu udah masuk ke analisis masalahnya apa sih gitu. Terus nanti dikaitkan dengan teori-teori juga. Seperti itu. Nah, artikel ilmiah sendiri ini punya nih sistematika khususnya. Nah, yang pertama itu penulisan abstrak, lalu ada pendahuluan, kajian teori. Nah, sebenarnya kalau kajian teori sendiri ini sifatnya opsional gitu ya. Ada penyelenggara yang meminta menuliskan kajian teori, ada juga yang tidak perlu seperti itu ya. Nah, lalu ada metode penelitian, terus juga ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Itu ya tadi 3 jenis karya ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis karya ilmiah yang lain ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis karya ilmiah selanjutnya ya. Kalau tadi udah ada esai ilmiah, terus juga udah ada karya tulis ilmiah atau KTI, lalu ada artikel ilmiah. Dan sekarang kita masuk ke jenis karya ilmiah yang keempat, itu ada skripsi.
Nah, kalau skripsi sendiri merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau gelar S1. Seperti itu ya. Nah, sistematika kepenulisannya itu terdiri dari abstrak, lalu ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 kajian pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada temuan dan pembahasan, bab 5 ada simpulan, implikasi dan juga rekomendasi, dan yang terakhir ada daftar pustaka gitu. Jadi kalau penulisan skripsi ini lebih lengkap lagi gitu ya dalam menulis hasil penelitiannya. Dan alhamdulillah Kak Aziza juga sudah berkesempatan nih menulis skripsi gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis karya ilmiah yang kelima. Nah, di sini ada tesis nih teman-teman. Jadi kalau tesis sendiri itu karya ilmiah untuk menyelesaikan studi S2 yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Gitu. Jadi kalau tesis ini mungkin kalau dilihat gitu ya, variabelnya tuh lebih banyak dibanding skripsi. Gitu. Dan lebih khusus lagi nih, lebih rinci lagi dalam pembahasannya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau tesis sendiri Kak Azizah masih belum berkesempatan untuk menulis gitu ya, tapi mudah-mudahan kedepannya punya kesempatan nih untuk menulis tesis atau melanjutkan studi S2. Oke, dan selanjutnya di sini ada disertasi. Disertasi ini karya ilmiah untuk menyelesaikan studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid ya pastinya, seperti itu. Jadi disertasi ini untuk menyelesaikan studi S3 seperti itu ya. Nah, ini juga analisisnya lebih rinci lagi gitu ya, seperti itu. Nah, tadi itu ada 6 jenis karya ilmiah yang sudah Kak Azizah jelaskan. Sampai sini gimana? Udah pada paham kan? Ada banyak loh, sebetulnya banyak sekali jenis-jenis karya ilmiah. Cuma di sini Kak Azizah hanya menjelaskan 6 saja. Dan insya Allah ke depannya akan ada sesi khusus gitu ya untuk menjelaskan mengenai apa sih itu esai ilmiah, lalu apa sih itu karya tulis ilmiah atau KTI, lalu apa sih itu artikel ilmiah gitu. Insya Allah nanti kita akan buat sesi khususnya. Jadi stay tune terus di YouTube-nya ISK. Oke, kita masuk nih ke contoh ajang karya ilmiah. Nah, di sini Kak Aziza ambil 3 contoh ya, jenis karya ilmiah dan ajangnya seperti itu. Jadi di sini yang pertama ada lomba esai nih. Jadi kalau esai ilmiah itu banyak banget tuh perlombaan-perlombaannya. Salah satunya adalah lomba esai tingkat nasional gitu. Jadi ini juga banyak ya penyelenggara-penyelenggara baik dari instansi ataupun universitas-universitas yang menyelenggarakan lomba esai ilmiah seperti itu. Nah, di lomba esai ilmiah sendiri itu biasanya punya tema-tema khusus nih teman-teman gitu. Jadi kepenulisannya teman-teman harus disesuaikan dengan tema dan juga subtema penyelenggara gitu. Biasanya mereka juga punya pedoman masing-masing gitu ya, pedoman penulisannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke LKTIN atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional. Nah, jadi begitu juga dengan LKTIN. Kalau LKTIN ini juga lebih banyak gitu ya penyelenggara perlombaannya seperti itu. Ini salah satunya dari ISK sendiri gitu ya yang sering menyelenggarakan perlombaan-perlombaan LKTIN seperti itu. Dan sama juga mereka juga punya tema-tema tersendiri dengan pedoman penulisan masing-masing seperti itu ya. Nah, biasanya esai dan juga LKTIN mereka itu ada 2 tahapan ya umumnya. Jadi ada tahap penulisan naskah atau naskah esai dan juga naskah LKTIN-nya. Dan yang satu lagi itu adalah yang kedua itu ada tahap presentasi, baik presentasi esai maupun presentasi LKTIN yang sudah ditulis seperti itu. Jadi biasanya ada 2 gitu ya, 2 tahapan. Tapi ada juga loh penyelenggara-penyelenggara yang hanya menilai dari naskah saja, langsung diumumkan seperti itu.
Nah, yang selanjutnya kita masuk ke artikel ilmiah. Nah, kalau artikel ilmiah sendiri ini sasarannya atau jangkauannya jauh lebih luas gitu ya dibanding esai dan juga LKTN, karena ketika kita menulis artikel ilmiah kita bisa mensubmit artikel ilmiah kita baik di conference nasional maupun conference internasional seperti itu. Nah, biasanya tiap conference itu atau seminar nasional itu mereka ada namanya call for paper gitu. Jadi kita bisa tuh submit artikel ilmiah kita di sana. Seperti itu. Jadi tetap ada tema dan juga subtema masing-masing gitu yang harus kita sesuaikan dengan artikel ilmiah yang kita tulis. Seperti itu. Nah, selain tadi di conference atau di seminar nasional, artikel ilmiah juga bisa disubmit di jurnal nih teman-teman. Ya, jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Baik jurnal yang sudah terakreditasi maupun jurnal yang belum terakreditasi. Seperti itu. Nah, terus juga kalau di jurnal internasional itu ada namanya jurnal bereputasi. Seperti itu ya teman-teman, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Oke, untuk sesi pengenalan dari jenis-jenis karya ilmiah kita cukupkan dulu ya. Terima kasih dan juga semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Dadah! Nah, itu dia kelas pertama seputar pengenalan karya tulis ilmiah bersama Teacher Aziza. Gimana nih? Pasti teman-teman udah jauh lebih paham pengantar apa sih karya tulis ilmiah itu, dan untuk sesi selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait sistematika karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman di sini yuk klik tombol like, komen dan juga subscribe, dan juga klik tombol notifikasi di bawah supaya nggak ketinggalan kelas-kelas IESA Research Portal lainnya. Itu aja dari aku, sampai jumpa di kelas selanjutnya. See ya!